atau kuku itu terlalu panjang sehingga ujung jari tak masuk air. Itulah mengapa kuku paling tidak seminggu sekali dipotong. Atau ada kulit ikan mas yang menutup, walaupun sebesar beras menutup kulit, maka wudhu tidak sah. Kalau wudhu tak sah, sholat diulang. Nama sholatnya sholat i'adah. Sholat itu ada 3. Yang pertama adaan, yang kedua qadaan, yang ketiga i'adatan. Misalnya bapak sholat, setelah selesai sholat dikasih tahu orang, Pak, tumit bapak itu tadi ada cat, tertutup sebesar ujung kelingking, maka sholat itu mesti diulang. Karena wudhunya tak sempurna, wudhunya batal, maka sholatnya tak sah. Fa'ahsanal wudhu. Coba kita ingat kapan kita terakhir kali mengingatkan anak sikunya tak basah. Kapan kita terakhir kali mengingatkan anak ujung-ujung jari tak masuk air. Itu tanggung jawab kita, bukan tanggung jawab guru di MDA. Kita akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, wa ahsanal wudu. Bahkan dalam hadis lain, wailul lil aqab, celakalah tumit. Kenapa tumit celaka? Karena ada orang berwudu, tumitnya tak kena. Jadi saya termasuk orang yang memperhatikan wudu orang lain supaya saya ambil pelajaran. Kadang karena mau buru-buru, wajah tak kena semua, tangan tak sampai ke siku, tumit tak basah. Nah, ini kata Nabi, fa ahsanal wudu. Sesudah wudunya baik, summa atal jumu'ata. Sesudah itu dia pun datang ke masjid untuk sholat Jumat. Fastama'a, didengarnya khutbah. Sekarang banyak orang tak mendengar khutbah. Bahkan anak-anak muda berkeliaran di halaman masjid tempat parkir. Kalau ditanya, kenapa kalian tak masuk? Nunggu khutbah selesai, Pak Ustaz. Padahal tujuan sholat Jumat adalah mendengar khutbah. Fastama'a, dengar khutbah. Wa ansata, diam. Idza quri'al Qur'anu, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik, wa ansitu, diam. Dengarkan khutbah, diam. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra, maka diampunkanlah dosanya antara Jumat ini dengan Jumat yang lain. Mana Jumat yang lain itu? Jumat yang lalu, Jumat yang akan datang. Diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ziyadatu salasati ayyamin, ditambah lagi 3 hari. Jumat ke Jumat 7 hari, tambah 3 hari sama dengan 10 hari. Waman massal hasa, siapa yang menyentuh batu, faqad lawa, maka sia-sialah Jumatnya. Sia-sia, tak ada pahalanya. Makna menyentuh batu di sini, zaman waktu itu lantai Masjid Nabawi itu belum disemen. Jadi banyak pasir-pasir, batu-batunya. Dalil bahwa lantai Masjid Nabawi zaman Nabi itu dulu tak di lantai, tak disemen. Pertama, Nabi sholat melepas sendal. Waktu Nabi sedang sholat, dibukanya selopnya, sendal. Semua makmum yang ada di belakang itu membuka sendal. Selesai sholat, salam, ditengok Nabi, sendal berserak-serak di belakang. Kata Nabi, kenapa kalian buka sendal? Karena kami tengok tadi engkau membuka sendal, maka kami buka pula sendal kami, ya Rasulullah. Jadi sahabat Nabi itu tak ada bertanya-tanya dia. Asal ditengoknya perbuatan Nabi, langsung dia lakukan macam itu. Kata Nabi, aku membuka sendal karena tadi waktu aku sedang sholat, datang malaikat Jibril mengasih tahu di sandal itu ada najis. Maka aku buka. Kalian kenapa kalian buka? Kami hanya mengikut engkau ya Rasulullah. Sami'na, tak ada melawan-lawan. Dalil kedua tentang malam Lailatul Qadar, Nabi sujud keningnya kena tanah, berbekas. Lantai Masjid Nabawi itu jatuh turun hujan gerimis berair. Waktu Nabi sedang sujud, berbekas tanah di keningnya. Itu
menunjukkan amat sangat sederhana bangunan Masjid Nabawi. Jadi waktu belum ada basement, banyak batu-batu. Khatib sedang berkhutbah, orang tuh sempat dia memain-mainkan batu-batu yang ada di pasir. Maka kata Nabi, man massal hasa faqad law. Siapa yang memain-mainkan batu itu, maka sia-sialah dia. Jadi macam mana dengan orang yang khatib berkhutbah dia main batu cincin? Macam mana dengan orang yang khatib berkhutbah asyik main handphone, difotonya pula khatib itu. Langsung ambil status, lama betul khutbahnya. Itulah yang disebut dengan qiyas. Dalam Islam ini dasar hukum yang disepakati Quran, hadis, ijma, qiyas. Quran jelas, hadis jelas, ijma kesepakatan ulama, qiyas analogi. Yang disebut Nabi di sini cuma main batu. Tapi yang dimaksud secara umum semua perbuatan yang melalaikan dari mendengar khutbah, maka itu masuk seperti main batu, main handphone, bercanda dengan kawan. Itulah mengapa khatib mengatakan Bilal mengatakan idza sa'idal khatibu 'alal mimbar. Kalau khatib naik ke atas mimbar, fala yatakallamanna ahadukum. Janganlah kamu berbicara. Idza qulta li sahibika ansit, kalau kau katakan kepada kawan di sebelahmu diamlah engkau, faqad lahauta, maka kau sudah melakukan perbuatan sia-sia. Wa man laha fala jum'atalah, siapa yang melakukan perbuatan sia-sia maka tiada Jumatlah baginya. Alhamdulillah Ustaz, saya tak ada main batu, saya tak ada main HP, saya tak ada melarang kawan. Kenapa? Saya di awal sampai ujung saya itu tidur. Padahal tujuan datang sholat Jumat mendengar khutbah. Setiap hari Allah mengirim malaikat. Malaikat itu datang waktu subuh. Apa kata malaikat itu berdoa? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Siapa yang bersedekah kasihlah dia ganti. Allah adil dikirimnya malaikat satu lagi. Apa kata malaikat itu? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Siapa yang tak bersedekah binasakanlah dia ya Allah. Jadi siapa yang pura-pura khusyuk mendengar pengajian ini, biar supaya kresek ini lewat, hati-hati ya. Nampaknya agak mengarah ke Ustaz pula. Tempat ibu-ibu itu, ibu-ibu juga memotivasi. Kalau yang tak membawa duit, mau memasukkan gelang, cincin, subang, anting, silakan. Insyaallah. Kalau di tempat lain biasa dibuat kotak kardus. Ini kenapa pula kresek? Biar transparan, nampak isinya. Itu di sebelah kiri itu biru sama merah. Nah, ini agak kuning-kuning lusuk. Itu dia. Rawahu Muslimun. Hadis ini ada dalam kitab Sahih Muslim. Kitab hadis yang paling tinggi namanya Sahih Al-Bukhari. Imam Bukhari punya murid namanya Imam Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi. Hadis yang paling tinggi kualitasnya ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Hadis yang kita kaji subuh ini ada dalam Sahih Muslim wa ghairuhu, dan dalam kitab-kitab lain. Wa akhrajahu Ibnu Huzaimah. Hadis ini juga disebutkan oleh Imam Ibnu Huzaimah. Nama kitabnya Sahih Ibnu Huzaimah. 4 kitab sahih. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Ibnu Huzaimah, Sahih Ibnu Hibban. Mutawwalan, tapi hadisnya lebih panjang dari ini. Walaqzuhu, begini bunyi lafaznya. Idza kana yaumul jumu'ati, kalau sudah datang hari Jumat, fa'tasalar rajul, lalu ada orang yang mandi, wa ghasala ra'sahu, dibasahinya rambutnya. Ada rupanya orang mandi tak basah rambutnya? Ada. Saya dari kecil sampai sekarang tak pernah mandi tak basah rambut. Karena kata emak saya, kalau tak basah rambut kau tak mandi. Masuk tuh ke kepala saya kotak, saya ke jantung.
rambut tak basah berarti tak mandi. Begitulah masuknya cakap ibu ke anak-anak ibu. Mengalahkan guru-guru besarnya di kampus. Pokoknya kalau mandi rambut tak basah, kau tak mandi. Menjadi kaedah di kepala kita. Anak-anak itu mesti dikasih pesan oleh ibu yang mendalam. Karena ibu adalah al-madrasatul ula, sekolah yang pertama sebelum TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3. Yang pertama mengasih pelajaran adalah ibu. Kenapa di sini disebut mandi hari Jumat? Karena orang yang tinggal di Arab, di Eropa, itu bisa tahan mandi, tak mandi seminggu. Apalagi musim dingin, baju 3 lapis, tak berkeringat, tak bau badan. Beda dengan tempat kita. Tempat kita dari mulai Januari sampai Desember, cuacanya 30, 31, 32 Celcius. Tak naik, tak turun. Kalau di Mesir, bulan Juli, bulan Agustus panas, bisa 40-45 derajat. Kalau bulan Januari, bulan Desember, bisa 5-10 di bawah 0 derajat.